warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu bis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketua PT Bapak Ustadz Parlaungan, Bapak Didik, Bang Adit, dan Ketua BKM Masjid Umi Asri, Masjid Al-Muhajirin, dan semua kita yang hadir pada perayaan peringatan Tahun Baru Islam di tempat kita ini, di komplek kita ini. Semua kita selamat Tahun Baru 1444 Hijriah. Semoga kita menjadi orang yang beruntung. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah berikan pada kita semuanya. Mudah-mudahan nikmat yang banyak ini pandai kita mensyukurinya agar kita pantas untuk masuk ke dalam surganya. Ada orang yang lebih pintar daripada kita. Banyak orang yang lebih terkenal daripada kita. Bahkan tidak sedikit orang yang kekayaannya lebih kaya daripada kita, tapi mereka yang lebih pintar, mereka yang lebih cerdas, mereka lebih terhormat, mereka lebih kaya, tidak mendapatkan hidayah Allah ini. Kita yang sudah mendapatkan Islam ini, masuklah ke dalam Islam secara kafah. In tansurullaha yansurkum. Tolong agama Allah, Allah pasti akan tolong kita. Salawat serta salam senantiasa tetap kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu memberi kabar gembira bagi kita yang bertakwa. Dia Rasul memberi kabar duka bagi mereka yang durhaka. Semoga kita tetap dalam satu barisan bersama dengan orang-orang yang solih, untuk bisa menatap wajah Nabi, berdialog dengannya, mendapatkan syafaatnya, dan meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, karena saya juga dulu bukan beragama Islam, saya itu masuk Islam tahun 1999, kelas 2 SMP, caturulan ketiga. Tidak diterima tuh 6 tahun. Saya baru diterima oleh orang tua. Jadi pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, cari orang tua angkat dan lain sebagainya. Alhamdulillah, pertolongan Allah pasti akan datang bagi kita yang mau menolong agama Allah. Seluruh keluarga belum ada yang Islam sampai sekarang. Dan aku anak nomor 7 dari 7 bersaudara. Anggo kami alat batak mandokon ausyaku dan nado, yang paling kecil. Jadi bapak ngambut di mana? Omak be semua nido. Mereka juga udah nggak ada, dua-dua juga nggak ada, semuanya belum ada yang Islam. Jadi hadirin kita, saya sudah tidak usah cerita sejarah kenapa masuk Islam. Kita cuma semuanya punya sejarah kenapa kita masuk Islam. Jadi hadirin rahimakumullah, tapi apa tantangan-tantangan kita itu dalam kita bermualaf itu? Sebagaimana yang saya alami untuk kita share di tengah-tengah masyarakat kehidupan kita. Ibu, bapak, kalau malam tahun baru Masehi, tahun baru Masehi itu kan terambil dari Mesias, dibelai. Kalau kita orang Batak, kalau kita orang Ibrani, kalau kita orang Kristen, diurapi namanya. Makanya pernah kalau kita di gereja itu selalu berkata diurapi. Hadirin dirahmat ada. Kemudian hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kan perintah Julian ya, Kaisar Romawi, memanggil rahibnya Dionysius Exiguus untuk membuat tahun yang dia mau atas dasar kelahiran Yesus Kristus. Sehingga mohon maaf bukan harinya Pak, tahunnya. Makanya dalam tahun itu disebut tahun Masehi, Gregorian.
Atau hadirin rahimakumullah, kalau mau jujur sebenarnya harusnya ngomongnya Syamsiah. Kalau mau jujur, tapi karena kekuasaan akhirnya lihat itu Anno Domini. Masehi, kalender Masehi kita itu Anno Domini. Artinya Anno Domini itu apa? Tahun Tuhan. Lagi Anno Domini tahun Tuhan, Pak, yang kita kenal sekarang ini, dan itu sampai kepada ke telinga kita sekarang. Dan kita juga pakai tahun Tuhan itu. Izin, kalau kita di Masehi dalam 1 tahun kan ada 12 bulan. Karena memang Syamsiah, bumi mengelilingi matahari. Jadi dalam 1 tahun 365 hari lebih seperempat. Itulah hebatnya Julius Caesar. Sehingga disempurnakan yang 1 tahun awalnya 10 bulan jadi 12 bulan, sehingga menempatkan nama Julius Caesar di bulan Juli dan pamannya di bulan Agustus yang namanya juga sama. Jadi hadirin rahmatillah, 365 seperempat. Makanya setiap 4 tahun sekali 366. Itulah yang disebut dengan tahun Kabisat, tahun yang habis dibagi 4. Berarti kemarin 2020 Pak Bo, yang ada 29 Februari. Berarti nanti 2024. Karena sebelumnya 2016. Baik, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena bumi yang mengelilingi matahari, karena pusatnya adalah matahari, Pak hadirin rahimakumullah, akhirnya mereka menyatakan bahwa 1 tahun itu 12 bulan, dalam 1 bulan itu 30 dan 31 hari. Sebenarnya kalau mau jujur-jujuran, Umar bin Khattab karena kekuasaan juga, harusnya dia juga menyebutnya Qamariyah itu, Pak. Tapi dia sebutkan Hijriyah sebagai tantangan, sebagai pergerakan kepada masyarakat dunia. Persia dan Romawi mempunyai kalender-kalender, tapi Romawi begitu hebat pengkalenderannya, dia gerakkan, ucapkan, kita buat juga tahun kita umat Islam, didasarkan atas Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Makanya tahunnya disebut dengan Hijriyah. Kalau didasarkan karena dia lahir, pasti Maulidiyah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pengaruh kekuasaan begitu luar biasa. Coba dalam 1 tahun itu 12 bulan itu kita harus terima loh, Pak Bo. Januarius itu sosok dewa yang punya wajah 2, menghadap ke depan dan menghadap ke belakang, sehingga dia bisa mengerti tahun yang akan datang dan dia bisa mengevaluasi tahun sebelumnya. Makanya Pak Bo, kita umat Nasrani dulu kalau malam tahun baru ada perayaannya, ada peringatannya. Karena anak saya kan orang Batak, Pak, marga Simanjuntak. Izin, ada yang suku Batak? Toba tapi. Naku banyak. Nah, hadir rahimahullah. Yuk, mengenang dulu ya, sebentar ya. Pak, kami mau reunian dulu. Izin, yang suku lain aku nggak tahu, yang ini aja dulu. Kami kalau malam tahun baru itu, Mama ngomong kayak gini lah kalau kami anak-anak. Kalau mau main kau, jam 11 pulang kau. Kami ikut lah. Nunggu semuanya jam berapa Ibu? 12 kan? Betul kan? Karena memang mohon maaf, pergantian hari antara Hijriyah dengan Masehi, mohon maaf, kalau Masehi jam 00. Kalau Hijriyah tenggelamnya matahari maghrib. Makanya kemarin bulan Ramadannya 1 Ramadan kita puasa hari apa? Udah lupa, aku pun udah lupa. Seandainya kita puasa hari Senin, Minggu malam kita udah terawih. Padahal terawihnya itu ada bulan Ramadan, karena setelah maghrib udah masuk. Hari Raya Idul Fitri kemarin hari apa? Hah? Udah itulah, kita buatlah Sabtu misalnya. Sabtu, Jumat malam Sabtu nggak ada terawih lagi, karena habis maghrib udah takbiran, karena udah masuk 1 Syawal. Kalau Hijriyah dia hitungannya bulan, nengoknya bulan. Makanya kemarin ibu kalau kita baru mualaf itu kan bingung, macam mana orang ini? Ada yang hari raya hari Jumat, yang hari raya hari Sabtu, hari Minggu pun banyaknya. Kita kan bingung tuh. Kalau kami dulu mana ada bingung-bingung gitu, asal 1 Januari tahun baru lah.
Asal 25 Desember Natal. Ini bingung kali. Udah tahu aku baru masuk Islam kayak gini. Ada yang hari Jumat, ada yang hari Sabtu, ada yang hari Minggu. Nggak usah bingung. Yang hari Jumat hari raya di Tanjung Merawa, Pak. Tarekat Naksabandia. Hari Sabtu Muhammadiyah dan sebagian orang NU dan mengikuti pemerintah. Hari Minggu semuanya samanya tahun baru Masehinya. Semalam juga kan. Udah. Ya, hadirin dirahmati Allah. Kenapa? Kalau Hijriah, mohon maaf, dia lihat bulan. Lihat bulan. Kalau awal bulan kan kayak bulan sabit, Pak. Tapi buka kurung. Kemudian makin besar, kemudian makin bulat bulan tuh. 14, 15, 16, 13, 14, 15, bulatlah dia yang dikenal dengan bulan purnama. Makin ke ujung habis seperti bulan sabit yang tutup kurung, karena itu penglihatannya. Jadi nanti hadirin rahimah terus. Yuk, aku kan mau bilang tadi itu. Jadi kalau udah nunggu jam 00, aku pinjem kata-kata Partamiangan lah. Jadi udah, aku kan Pentakosta dulu. Bapak Ibu ada yang Pentakosta dulu? Ya. Kalau kami Pentakosta itu, Pak, Pentakosta itu identiknya dua, nyanyi, nangis. Betul ya? Aku takutnya aku mualaf udah lupa pula, karena udah nggak ngedakan lagi. Nyanyi, nangis, nyanyi, nangis, nyanyi, nangis. Mohon maaf, itu bisa sampai 2 jam untuk Partamiangan tersebut. Apalagi kami ada liturgi-liturgi. Kalau anak-anaknya bisa menghafal kitab-kitab sucinya, nanti ngomong. Terakhir ngomonglah kami tradisi itu. Semua dia udah mulai jam 00 ngomong semuanya. Setelah ngobrol, akhirnya mohon maaf, ayah pun ngobrol. Lalu apa? Ada perkataan-perkataan kita. Saya anak paling kecil, siapapun yang duluan silahkan dikomunikasikan. Nanti aku akan ngomong apa harapanku tahun depan dan apa yang telah kulakukan tahun kemarin, persis seperti Januarius tersebut. Kemudian nanti abang ngomong, kakak ngomong, mama ngomong, bapak ngomong. Setelah selesai kami pun salam-salaman. Salam-salaman, maaf-maafan, marsi tangis-tangisan. Udah dapatnya ibu nanti apa itu, makanan itu. Nantilah dulu. Dapatnya itu, banyak kok ku tengok tadi itu. Ada. Nah, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu udah selesai, siap belum? Lanjut lagi. Kalau kami lantaran Pentakosta tadi sibuk dengan nyanyian puji-pujian, lalu selesai bisa sampai jam 3 dini hari baru tidur. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, izin saya mau sampaikan bahwa yang sering buat ramai di malam 1 Januari bukan kami, orang Nasrani, apalagi suku Batak. Iya, bukan kami. Karena kalau kami sibuk sama ibadah di malam hari. Kami nggak peduli kalau Natal itu nggak kumpul, nggak peduli. Yang penting itu malam tahun baru harus kumpul semuanya. Betul ya? Betul lah, orang aku mantan pula apa nggak betul. Jadi bukan Natalnya bagi kami. Natalnya itu peribadatan kami, tapi kalau tahun baru itu adalah kemeriahan bagi kami. Jadi ada disitulah salam-salaman. Kalau mohon maaf Pak, kalau kita orang Tionghoa itu ya bulan Februari kan biasanya tahun barunya itu. Ya di situ saling datang satu ke tempat yang lain untuk salam-salaman silaturahim. Jadi hadirin rahimahullah, ini yang sering menjadi kita kalau mualaf itu. Yang sering jadi mualaf itu jadi pertentangannya saya buka dari sini. Ibu, sejak aku hidup sama bapakku, aku perhatikan bapakku itu nggak pernah ayam itu matinya disembelih. Rata-rata ayam itu matinya dipelintirkan aja lehernya. Tangkap. Pokoknya. Kalau enggak, kalau kita mau ngambil darahnya kan dicucuk itu. Ambil. Itu kalau ayam. Kalau biang, segan aku mau ngomong anjing, banyak orang di sini. Kalau biang itu matinya dia apa? Dibal-bali kan. Panggil. Mobi. Masukkan dalam karsi makan, masukkan dalam karung. Masukkan dalam karung, tergantung bapak pegang apa. Pegang alu, pegang kayu, pegang besi. Hajarkan di karung tuh.
Ustadz mirip kali suara Ustadz sama anjing itu. Kayak nggak mirip, aku pelakunya dulu apa buatan ini. Tapi udah bertobat ini. Nah kan namanya pun mau mengenang nih. Babi lebih parah nasibnya si Hurje itu. Kalau anjing kan mobe. Kalau babi Hurje. Oh, dari mana pun dia datang. Bagaimana kami membunuhnya? Kebiasaan, walaupun tidak harus mesti itu semuanya, tapi biasanya sebelum subuh, sebelum jam 5 pagi, kita udah sediakan itu besi panas dan cucukkan dari arah yang tidak tertentu kan, tapi kebiasaannya dari belakang, cucukkan. Kalau aku suara orang itu hafal lagu kayak mana. Pak, ini akan ada arah kemana kita melangkah nih Pak. Izin hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, orang tuaku itu kan tinggal di Dolok Masihul. Saya udah lahir Dolok Masihul. Kalau bapak mamanya di Taput sana, di Kecamatan Garoga. Dari kini ke Parapat, Porsea, Lagubuti, Baligi, Simpang Siborong-borong, belok kiri, Sipahutar, Pangaribuan, belok kiri lagi. Jadi kalau berbatasan sama Tapsel, Silambu. Jadi hadirin rahimahullah, jadi dari situ, Pak hadirin rahimahullah, mohon maaf. Jadi kalau bapak mama udah meninggal dikuburkan di situ. Cuman dari Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedage, ada PTPN 3 namanya Sarangginting. Jadi aku udah lahir di situ. Dari sini mau kita awali. Pak, Bu hadirin rahimahullah, kalau hari raya, mamaku itu senang dia. Kenapa? Banyak dia dapat kue. Asal bertamu ke rumah kawannya yang muslim selalu dapat kue. Yang penting mamaku itu rajin bertamu aja lah. Pas tahun baru gantian lah. Mereka yang datang. Mama kan nyediakan makanan juga itu. Kue-kue hari rayanya. Ada dodol, ada kembang loyang, wajik Bandung, lemang, sampai kue persatuan kita orang Batak pun ada, lapet namanya. Lalu mama mau kasih tuh sama tamunya. Lalu bapak selalu berkata, untuk apa itu? Kasihkan sama orang itu. Nggak usah, nggak dimakan orang itu. Tahu kali aku orang Islam itu, mana mau makan dari makanan kita. Segan lah, mau dimakan nggak dimakan terserah. Yang penting kita datang bertamu ke rumah orang itu, kita disawari apa-apa kita makaninya. Beda kita. Udah nggak usah kau kasihkan itu, kau kasihkan aja air putih sama teh manis itu. Kasihkan roti kaleng itu. Aku populerkan roti kaleng itu namanya roti anak yatim. Karena dalam foto roti kaleng itu nggak ada foto bapaknya. Cuman mama sama anaknya aja dua. Dari mulai aku lahir belum dijumpai sampai 2022 bapaknya. Apa itu? Kongguan. Dah, serahkan. Apa kata mama? Senang aku kalian datang. Memang kayak gitu tetangga-tetangga saling menghormati dan menghargai. Minumlah, makan. Tahu apa yang terjadi? Teman-teman emak itu nggak ada yang mau minum. Makan roti iya. Roti dimakan, tapi minum nggak ada. Sampai mama ngomong kayak gini, luar biasa lah kalian ini. Rotiku kalian makan, padahal beli dari Cina Galang itunya itu. Minum pun nggak ada yang kalian minum, bah. Nggak ada yang haus kalian rupanya. Mereka sambil berbisik bahasa Jawa. Mohon maaf, aku pakai bahasa Jawa karena dari Dolok Masihul itu, dari kebon. Aku mau bilang gini. Itu apa bahasa Jawa mereka? Kue nggak ngelak, yo ngelak. Cuman biar aku arek ngombe lah, kalau iku asu nih muter-muter kayak mana? Ya bekasi ku piye? Ya aku ngono juga. Ya aku pun gelik nih arek ngombe, iku bekasi ku teko dulu iku asu nih. Artinya lihat slide-nya di bawah aja. Mereka nggak berani minum, risih. Kenapa? Karena ada anjing. Ya udah terakhir mama ngomong kayak gini. Kalian pikir ku masukkan babi dalam air itu makanya gak mau minum kalian? Aku pun tahunya macam mana
kalian Islam ini, nggak mungkin ku kasih yang haram. Tujuan kalian salam-salaman, maaf-maafan, apa? Roti ku kalian makan, minum enggak? Terakhir mereka sambil berbisik bahasa Jawa. Wes marah bata ayo diombe. Nek aku nyekel gelas kowe melu nyekel gelas juga. Jadi nek salah men kabeh, salah kabeh. Yo cekel gelasmu. Setelah minum, permisi, ngeludah. Geli. Bu, Pak, izin, mohon maaf, tapi bukan yang mualaf ini yang ditanya. Kalau itu jangan-jangan, tapi bukan yang mualaf ya, yang ditanya nih. Jangan-jangan Bapak Ibu kalau bertamu ke rumah temannya yang bukan beragama Islam, lalu temannya menyediakan air langsung dari gelasnya, air putih atau teh manis langsung dari gelasnya, jangan-jangan Bapak Ibu risih juga mau minum. Betul ya? Jangan-jangan bingung juga mikirkan bekasnya. Iya? Oke. Kalau jangan-jangan mikirkan bekasnya, aku cuma mau bilang, kalau itu selalu dipikirkan bekasnya, kenapa makan minum di hotel itu tidak ada pernah mikirkan bekasnya? Sudah dia langi dia copi martabu-tabu kamu di sini. Amang tabu naya mang, ocokon na ocokon. Apa itu? Pikir apa udah dikasih ampun keluar pikir. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Pak Bu hadir rahimahullah. Itu kan, mohon maaf, kita yang jadi mu'alaf ini yang pertama kali yang tidak terima orang tua kita. Kalau kita jadi mu'alaf, yang ditakutkan sama orang tua kita apa? Nanti kalau kau jadi Islam, kau nggak akan pernah mau makan tempat kami. Betul kan? Karena sebagian teman-teman kita yang Islam selalu berkata dengan ucapan yang membuat kita nggak enak hati dengan kata-kata apa? Kau nggak boleh makan di sana, kau nggak boleh makan. Apa pula nggak boleh? Itu orang tua kami. Selalu kita jadi bingung ini macam mana, sampai-sampai mohon maaf ada ungkapan dari teman-teman kita, ada ungkapan dari ustaz-ustaz kita yang menyatakan piringnya harus disama, semua disama. Kau nggak pernah sama itu di hotel, nggak pernah kau sama, nggak pernah dipikirkan itu yang belinya pakai bismillah atau tidak. Kenapa kau cuma di rumah kami aja yang dipikirkan seperti itu? Kenapa nggak dipikirkan tempat lain? Ayo argumen, tapi jangan sentimen terhadap tertentu. Ini yang membuat apa? Kacau terhadap apa? Kenapa orang-orang tua kami, apalagi orang toba kita ini, malas sekali, tidak terima kali kalau anaknya jadi muslim. Kenapa? Karena nanti kalau datang, dia nggak akan mau makan, nggak akan mau minum. Orang tua bakal berkata, ngapain kau datang? Kau makan ke tempat lain, tapi nggak mau makan di rumahku. Degulatuk doh. Maaf Pak, Azari agak emosi dikit. Ya, kan ini masalah kita kan? Betul kan? Ini masalah kami itu ini. Mohon maaf Pak, hadirin rahimakumullah. Yuk. Aduh, Masya Allah, nanti kalau kita belajar fikih bagaimana pandangan Imam Ahmad bin Hambal lain sebagainya, pandangan Imam Malik. Masya Allah, hadirin rahmati Allah subhanahu. Jadi saran saya, mohon maaf, diskusi ayo, nggak apa-apa. Saran saya, orang tua kita, apalagi kalau kita parlehonon mangan dohot amang tai. Kan bukan babi yang kita mau kasihkan sama dia kan? Ikan mas itu kan yang kita suapkan kan? Sony do nama inang kan? Banyak kawan bersenya. Itu yang mau kami kasih itu bentuk apa? Bentuk kasih sayang kami kepada mereka. Dia tahu juga kok nggak akan dikasihkan babi itu kepadanya karena itu makanan kesukaannya. Karena tahu mama anaknya udah Islam. Yang kita kasih apa? Ikan mas. Tapi dia senang. Dia waktu sakit itu, waktu tua itu, dia kepingin apa? Anaknya pun dilihat. Dia makan satu makan. Kita semuanya makan. Kalau kita punya suami, punya pasangan hidup yang tidak mengerti seperti itu, jangan-jangan dia pun nggak mau datang sama mertua. Ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Konsep ibadah kan yang ada ketentuan lakum dinukum waliyadin. Jadi kalau saran saya hadirin rahimahullah, ya mana tahu nanti ini tadi luar biasa Bumi Asri, Masya Allah, Hafiz ada yang diumrohkan untuk yang dapat hadiah, ini dapat Masya Allah hadirin rahimahullah. Coba nanti jalan-jalan ke Korea, jalan-jalan ke China. Kalau jalan-jalan ke Korea, jalan-jalan ke Cina, saya yakin Bapak nggak akan bawa piring dari Bumi Asri ini. Saya yakin Bapak juga nggak akan bawa makanan dari Bumi Asri ini.
tapi yang tersedia di situ. Yang disiasati apa? Yang penting bukan daging, itu jadi masalah. Udah, kalau saya bilang sama orang tua saya, lihat mak, ini anakmu yang mu'alaf ini tidak yang seperti mama pikirkan. Aku makan juga kok, dari situ aku bisa diterima. Sudah kaya itu, Islam dia tapi nggak kayak kalian bilang lah dia. Maunya dia makan makananku. Jadi ya udah, kalau mau apa, kalau kami saya Pak sama orang tua ya udah, ke perkara ikan kami makan sama. Tapi perkara daging orang tua aku selalu berkata, dang dia lang idane. Anggo jaga lidak modang di mana deh. Natani. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau saya telur oke lah, ikan oke lah, tapi daging yo izin jangan. Ya hadirin. Cemana? Oke, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu, ini permasalahan-permasalahan kita. Jadi Bapak Ibu, tetaplah solih sama orang tuanya. Tetaplah baik sama orang tuanya. Tetaplah berbuat baik kepada orang tuanya walaupun kita sudah beda agama. Orang tua kepada anak tidak bisa pisah. Suami istri bisa pisah, tapi anaknya tidak akan pernah pisah. Ibu akan tetap jadi harapannya. Buktikan bahwa kita muslim ini bisa beda sama keluarga-keluarga kita yang banyak cakap itu. Kami orang Batak ini, Pak, mohon maaf ya, ini lagi-lagi orang Batak. Orang Batak itu simbolnya cicak, Pak. Jadi kalau Bapak, Ibu jalan di underpass titik kuning itu, yang pertama kali Bapak lihat apa? Cicak, menghadap dua titik-titik, lalu cicak lagi. Itu simbol kita orang Toba kan? Simbol kita orang Toba kan cicak. Artinya apa? Wahai orang Batak, hiduplah kamu seperti cicak dimanapun kau berada. Cicak itu dimanapun, mohon maaf, dimana ada rumah ada cicak. Bedanya ada yang di dalam, ada yang di luar. Wahai orang Batak, dimanapun kau berada, kau harus bisa beradaptasi dimanapun kau tinggal. Mau kau tinggal di luar negeri, tinggal di dalam negeri, tinggal di luar daerah, di dalam daerah. Tapi ingat, kalau kau udah jadi orang hebat, yuk sama-sama kita semuanya. Kalau kita udah jadi orang hebat, jangan lupa, walaupun akidah berbeda, keyakinan berbeda, tetaplah hadapkan wajahmu ke dua titik-titik yang pertama. Siapa itu? Dua buah dada ibumu. Karena kami orang Batak ini, sebagian di antara kami payah kali suruh pulang. Coba kalau aku punya abang di Kalimantan sana, bang, pulang bang, mama sakit, asik namamu aja yang disebutnya. Belum tentu abangku itu mau pulang. Paling dia ngomong gini, kayak mana aku mau pulang, bukan nggak apa kali aku sama mama, cuman apalah bisa diapakan, kakakku pun lagi apanya, aku apanya, cuman apalah diapakan. Ya udahlah bang, biar jangan apa kali, nggak apa-apa. Dulu orang Medan tua, entah apapun paham dia. Tapi kalau aku telepon sekali lagi, ngemut inang kan? Abang, ngemut inang abang. Mohon maaf, nggak pala disuruh pulang. Di situnya jenazahnya, di sini pintunya, dari sini ke situ, dramatisir. Tengok, jauh lagi tuh. Dibopong lah itu nanti. Sambil ngomong, ina nggak udah kono nang yalla ko jengkolina. Yalla ko ada jengkoli. Bereng majolo nang mati mana Holanda modom. Masih banyak yang ngalami kayak gini? Tunjuk tangan. Yang masih banyak ngalami? Ayo. Udah Islam jangan gitu lagi. Nanti kita bisa bedakan mana yang bisa diikuti sama tidak bisa diikuti. Ya hadirin rahimakumullah. Nah, hadirin rahimakumullah. Itu muna. Oh inang bereng majolo gelek minang. Wai bereng majolo dang mati mana Holanda modom dah. Itu yang menghiasi kami, Pak. Pendeta bisa masuk menyampaikan pesan-pesan tentang agamanya, pesan-pesan tentang Kristen, tentang bisa masuk. Karena dibalut dengan adab, mereka tidak ada kesungkanan. Tapi bagi kita, mohon maaf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dia masuk Islam. Mamanya ngomong gini, kalau Islam kau,
Mati mama. Rupanya Sa'ad bin Abi Waqqas ini dari Tarutung juga dia. Mati mama. Janganlah ma, aku tetap Islam. Enggak. Balik kau. Enggak ma, enggak akan balik aku ma. Enggak bisa, mati aku. Terakhir dia enggak makan. Enggak makan. Apa kata Sa'ad? Ma, seandainya usiamu ada 1000 atau 100, inilah yang 999 itu, maka aku tetap akan kepada akidahku. Sekali berkata Islam, tetap Islam. Ikuti, yuk rajin datang ke pengajian supaya bisa membedakan mana yang dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan. Saya pertama kali bawa istri itu waktu kemanakan menikah kan di gereja itu. Saya juga masuk, tapi saya khawatir nih ada kamera gitu. Karena istri saya pakai hijab. Ya udah, acara ritualnya nggak usah ikut. Ketika foto bersama, ucapan selamat kan nggak ada salahnya. Cuman istriku ku bilangin, nanti kalau kau salaman jangan kau bilang barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Jangan bilang itu. Salamnya aja dia bilang selamatlah ya mang, selamat. Yuk beda-bedakan. Jadi bisa hadir kepada kematian bisa, tapi mohon maaf akidah harus kuat, harus mantap dan mengerti. Kalau tidak mengerti izin, hati-hati kepada ketauhidan kita, karena siapapun akan kepingin menjerumuskan kita kembali lagi. Mohon maaf, perkuat keimanan. Dan ini adalah ladang bagi bumi asli. Masya Allah, itu ada Adit, ada Pak BKM kita yang notabene-nya mereka itu bukan mu'alaf. Mereka bukan mu'alaf, tapi concern kepada pembinaan para mu'alaf. Karena banyak diantara kami yang mu'alaf ini setelah masuk Islam selesai, bukan kami nggak mau belajar, cuman nggak ada yang ngajari. Udah ada pun yang ngajari, bandal juga aja kita. Kami itu kayak gitu pak, payah dibilang. Enggak, yang nggak ada yang di sini, nggak ada beda. Itu kalau kita berkata, macam mana lah kami mau mengaji, macam mana kami mau belajar, nggak ada yang ngajari kami. Dihadirkan dari bumi asri ini dai, dihadirkan ustadz, nggak datang juga nya ibu. Nah bodangan kecek nih ibu. Bu, belajar. Alah, lagi manggis samang. Asik ke ladang aja, bola balik ke ladang, terhingga dai-dai kita itu harus profesional lah, seperti Nabi Muhammad lah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah Nabi itu sampai di tengah-tengah masyarakat. Mohon maaf, persentase dari atas mimbar itu sangat kecil. Dia bisa berhasil. Jadi mohon maaf, kita yang dai-dai di daerah, izin, tolong jangan hanya untuk berdakwah lewat mimbar, dan dikasih kesempatan sampaikan aja, datang ke lokasi. Pesan, mohon maaf Pak, agak mirip sama pesan-pesan jemaah tablik Pak. Itu yang lebih tepat. Kalau mengharapkan situ, mohon maaf ya, kalau mengharapkan pengajian 1 minggu sekali pun ibu absen, apalagi musim tanam, ya kan? Musim panen, menjaga bodat lah ibu. Ya, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yuk, semangat bagi kita yang mualaf, semangat. Kalau kita masuk Islam ini udah netesin air mata. Ada yang netesin air mata? Banyak yang netesin air mata. Itu orang tua kita yang nyekolahkan kita. Kita kenal kepribadian Nabi. Kita tahu sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta luar biasa kepada Nabi. Berani meninggalkan akidah. Jangan sampai air mata kita sia-sia. Jangan sampai keringat kita sia-sia. Sekali berkata la ilaha illallah, sampai kapanpun la ilaha illallah. Apapun ujiannya, apapun cobaannya, persislah seperti Sa'ad bin Abi Waqqas yang tegak walaupun ujiannya mamakmu, bapakmu, seluruh. Bukankah Nabi Muhammad ketika awal-awal berdakwah
Setelah ada perintah fasda bima tu'mar, dikumpulkan masyarakat, dikumpulkan keluarga-keluarganya. Nabi Muhammad berdiri tegak di Bukit Sofa, lalu berkata kepada saudara-saudaranya, "Wahai saudaraku, aku kumpulkan kalian di sini. Aku mau bilang kepadamu, apa kau percaya kepadaku kalau ada bala tentara di kota Mekah ini yang ingin menghancurkan kota ini?" Mereka berkata semuanya, "Kami percaya kepadamu wahai Muhammad, karena kami tahu kaulah manusia tak pernah bohong." Kalau begitu, saksikanlah bahwa di balik kehidupan dunia ini ada siksa Allah yang sangat pedih yang akan diberikan bagi mereka yang tidak beriman kepadaku. Marah, kemudian tidak senang. Siapa yang tidak senang? Keluarga-keluarganya. Itulah kita, para mu'alaf. Pertama kali kita masuk Islam, yang menjadi batu sandungan kita adalah orang-orang yang kita cintai. Tetap berkata yang baik. Kalau bisa berargumen, tampilkan akhlak yang mulia. Mudah-mudahan orang tua kita akan terbuka hatinya, sehingga dia akan berkata, perkara iman kita sama-sama nak, tapi perkara hidup ini anak punya kau, bukan siapa-siapa. Kalau memang udah Islam itunya tujuanmu, masuklah kau betul-betul. Jangan kayak tetanggaku itu, asal ada bagi-bagi beras dia Islam dia, asal ada pengajian diongkosi Islam dia. Tapi kalau udah Islam asik di sawah itu ada dia kerjanya. Jangan kayak gitu kau ya nak. Tolonglah, ini asal ada pengajian nggak datang kau tanya bawa apa dia. Nggak mau mama nengok kau kayak gitu. Kalau kau kayak gitu Kristen aja lo kau balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, mumtaz.
itu Kristen aja udah balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.